sahabat Siliwangi TV, senang sekali bisa bertemu kembali dengan saya, Pendeta Aldo Wolman. Dan hari ini saya mau berbicara tentang kata maaf atau memaafkan. Terkadang kata maaf ini kita ucapkan ketika kita memiliki satu kesalahan atau kehilafan terhadap seseorang, dan kita mengucapkan kata maaf ini. Maaf ini bisa menandakan atau bisa menunjukkan kepada suatu perbuatan yang kita lakukan atau katakan perkataan yang kita ucapkan kepada seseorang, dan kemudian kita meminta maaf atau mengatakan kata maaf. Karena kenapa? Kita sebagai manusia tentunya tidak lepas atau tidak luput dari kesalahan, dan kesalahan itulah yang membuat kita mengatakan maaf. Makanya saya katakan bahwa ada dua hal yang kita minta maaf, yaitu perbuatan dan perkataan kita. Biasanya kata maaf ini menegaskan suatu perbuatan dan suatu ucapan atau perkataan kita terhadap seseorang. Kata maaf itu apakah menyelesaikan masalah atau tidak? Ini yang menjadi persoalan, ini yang menjadi pertanyaan besar kepada kita. Karena ketika kita berbuat satu kesalahan, katakan terhadap seseorang, terhadap pribadi seseorang, maka itu akan memiliki dampak. Dan kenapa? Jika itu berhubungan dengan keluarga, maka dampaknya itu bisa kepada keluarganya, dan juga bisa kepada sahabatnya, dan bisa juga kepada hal-hal yang lain yang ada di sekitarnya, tentunya yang berkaitan dengan pribadi orang tersebut. Dan jika persoalan itu terkait dengan keluarga, maka kata maaf kita itu juga memiliki dampak kepada keluarga seseorang atau kepada orang tuanya, kepada anaknya, kepada suami istrinya, dan kepada keluarga besarnya. Tentunya terlibat di dalamnya. Dan kalau itu mungkin dalam persahabatan, maka kita juga memiliki dampak terhadap sahabat-sahabatnya yang lain, dalam pekerjaan, dalam bisnis. Hal-hal ini berkaitan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu ada kalanya kita dalam berbicara, dalam berbuat, tidak mewakili diri kita, tetapi mewakili apa yang kita wakilkan. Katakan pekerjaan kita, katakan bisnis kita, katakan usaha kita, katakan komunitas kita, dan lain sebagainya. Hal itu terkait dengan hal-hal yang demikian. Katakan kita melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, maka kita akan menyelesaikan itu atau kita akan meminta maaf kepada seseorang. Padahal seseorang yang kita lakukan perbuatan kita itu sangat merugikan dia. Katakan dalam perbuatan ucapan kita, ketika kita melakukan perbuatan merugikan orang lain, maka dengan sangat mudah kita mengucapkan kata maaf, atau katakanlah kita mengatakan hilaf dan lain sebagainya, untuk menjelaskan apa yang kita sudah buat, apa yang sudah kita lakukan. Dan kata maaf ini sangat mudah keluar dari mulut kita. Tetapi tahukah kita beribu-ribu kata maaf, berapapun kata maaf yang kita ucapkan, itu tidak dapat menghapus perbuatan kita. Katakan ketika kita berbuat salah kepada seseorang, kita mengucapkan sesuatu kepada orang yang menyinggung perasaannya, yang mungkin hal ini bisa membuat dia marah dan lain sebagainya. Dengan kita mengucapkan kata maaf, maka itu tidak melepaskan perbuatan kita. Artinya bahwa perbuatan kita itu menjadi tidak ada kita lakukan, perkataan kita menjadi tidak ada kita ucapkan, dengan kata maaf kita itu tidak bisa terhapus. Artinya kata maaf itu bukan menyelesaikan masalahnya, tetapi kata maaf itu hanya meminta pengertian kepada seseorang yang sudah kita lakukan kesalahan kita. Karena perkataan kita sudah kita ucapkan, perbuatan kita sudah kita buat. Kita tidak bisa menarik kembali untuk tidak sama sekali kita berbuat, atau tidak sama sekali kita mengucapkan sesuatu yang menyinggung perasaan orang. Tidak bisa. Kata maaf tidak bisa menghapus itu. Tetap saja kita menjadi orang yang pernah berbuat kesalahan kepada seseorang, dan juga pernah berkata hal-hal yang menyakiti terhadap hati seseorang, dan itu tidak bisa lepas, itu tidak bisa hilang dengan kata maaf. Satu contoh seperti ini, apakah ketika kita memukuli seseorang, katakan kita tonjok seseorang, dan ketika habis kita tonjok, kita mengatakan kata maaf, apakah perbuatan yang pernah kita lakukan, pernah kita pukul seseorang itu menjadi tidak ada? Kan tetap ada, sudah terjadi. Maka itu tidak menghapus apa yang sudah kita lakukan. Begitu juga ketika kita mengucapkan kata-kata makian, umpatan, memfitnah seseorang, dan itu menyakiti hati seseorang. Apakah ketika kita mengatakan kata maaf, maka kata fitnahan itu tidak terjadi? Apakah umpatan itu tidak terjadi? Kan sudah terjadi. Maka kata maaf ini tidak menghilangkan perbuatan kita, tapi kata maaf ini hanya meminta pengertian, menjelaskan dari apa yang sudah kita lakukan itu, bahwa itu adalah kesalahan kita, bahwa itu adalah kehilafan kita, menjelaskan hal seperti itu. Tetapi
tidak menghapus perbuatan kita. Sebabnya dengan beribu-ribu kata maaf kita tidak akan menghilangkan apapun. Itu sudah terjadi dan itu akan terekam bahwa kita orang yang pernah memukuli seseorang, bahwa kita orang yang pernah menyakiti hati seseorang dengan perkataan kita. Itu sudah terjadi. Itulah sebab saya katakan beribu-ribu kata maaf kita tidak bisa menghapus itu. Demikian halnya ketika seseorang korupsi, perkosa, katakan melanggar hak seseorang dan lain sebagainya, perbuatan-perbuatan kriminal lainnya, itu juga tidak bisa terhapus. Tidak bisa dengan kata maaf, meminta ampun, apapun kata yang kita ucapkan. Itu tidak akan menghapus kita pernah korupsi, kita pernah perkosa, kita pernah membuat perbuatan kriminal yang lain. Itu tidak akan bisa terhapus. Itu tetap terjadi. Dan hal itu akan mengingatkan orang kepada apa yang sudah kita buat dan lakukan. Katakan kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita, katakan dengan membunuh orang. Kemudian setelah membunuh orang kita dihukum 5 tahun penjara. Maka penjara itu tidak bisa menghapus perbuatan kita. Itu tidak bisa menghapus, katakan kita korupsi. Dan kita sudah melakukan kewajiban hukum kita dengan mungkin masuk penjara 5 tahun katakan. Itu tidak akan menghapus. Apa yang sudah kita buat itu tetap ada. Katakan kita meminta maaf kepada negara, kepada masyarakat, kepada siapapun, tidak menghapus. Itu tetap sudah terjadi. Jadi penjara itu tidak menghapus perbuatan kita. Tapi penjara itu menyatakan apa yang sudah kita buat adalah konsekuensi dari perbuatan kita. Itulah sebabnya orang mengatakan, saya menerima kata maafmu, tetapi proses hukum tetap berjalan. Dan kenapa? Karena kata maaf itu tidak bisa menghapus perbuatan menjadi tidak ada. Secara bukti, secara fakta, kita sudah berbuat dan kita harus mempertanggungjawabkan itu. Kata maaf hanya memberikan klarifikasi atau pengakuan dari apa yang sudah kita lakukan. Oleh sebab itu, kata maaf hanya menyudahi persoalan, tetapi tidak menghapus persoalan, tidak menghilangkan persoalan. Itu hanya menyudahi persoalan. Bahwa persoalan sampai di situ, sampai di titik kita minta maaf. Tetapi perbuatan yang sudah terjadi tidak bisa dihapus. Karena dengan demikian orang bisa dituntut secara hukum. Saya mau mengatakan bahwa perbuatan kita tidak ada penghapusnya di dunia ini. Kata maaf kita tidak bisa menghapus perbuatan kita menjadi tidak ada. Dan oleh sebab itu, apakah yang bisa menghapus perbuatan kita? Karenanya kita ini dikenal sebagai manusia yang berbuat, pembuat dari apa yang kita lakukan, bukan penghilang. Karena apa yang sudah kita lakukan itu sudah lewat, maka kita melangkah maju ke depan. Dia memindahkan kita waktu bergulir, membuat kita tidak bisa menghilangkan apa yang sudah pernah kita lakukan. Maka kata pernah itu tidak bisa kita hapus. Walaupun kita sudah masuk penjara berkali-kali dalam menebus kesalahan kita, itu tidak bisa menghapus. Maka tidak ada penghapus yang bisa menghapus perbuatan kita. Itu adalah satu kepastian. Karena kau dan saya hanya sebagai manusia tidak punya kemampuan untuk menghapus apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita buat. Kita hanya diberikan kemampuan untuk berbuat. Jadi kata maaf itu bukan menghapus sama sekali menjadi tidak ada. Itu tetap terjadi, itu sudah kita lakukan dan itu sudah ada di belakang kita. Maka ketika kita mengatakan kata maaf, itu sebenarnya hanya meminta pengertian saja dari apa yang sudah kita lakukan, dari apa yang sudah kita buat, tetapi tidak menghilangkannya. Jadi bagaimana cara menghilangkan perbuatan kita? Hanya ada satu pribadi yang bisa melakukan itu, yaitu terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang kelima. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa lagi. Jadi yang bisa menghapus dosa kita hanya Tuhan. Jadi Tuhan itu yang bisa menghapus perbuatan kita. Tuhan yang bisa menghapus perbuatan kita. Kita tidak bisa menghapusnya karena kita tidak diberikan kemampuan, kesanggupan untuk melakukan itu. Kita sesama manusia tidak punya cara, tidak punya sesuatu yang bisa kita buat untuk menghapus kata pernah yang sudah kita lakukan.
itu sudah terjadi di belakang, sudah lewat. Dan hal itu akan diingat orang, walaupun kita sudah masuk penjara. Ketika berbicara tentang nama saya sebagai contoh, saya pernah membunuh orang, kata membunuhnya itu akan menyertai saya, karena saya tidak bisa menghilangkan itu. Kita ini adalah orang-orang manusia yang pernah berbuat, tetapi tidak bisa menghapus. Nah, yang bisa menghapus perbuatan salah kita itu kan dinamakan dosa. Nah, dosa dan kesalahan itu hanya bisa dihapus oleh Tuhan Yesus. Dia adalah pribadi yang bisa menghapus dosa kita. Itulah sebabnya dia datang ke dunia ini menghapus dosa kita. Karena perbuatan yang kita lakukan bukan di surga, di dunia. Maka dia datang ke dunia untuk menghapus dosa kita di dunia ini, bukan di dunia yang lain. Manusia itu ada di dunia, maka dia datang ke dunia untuk menghapus kita dosa di dunia, bukan di dunia yang lain. Oleh sebab itu saya mau katakan, miliki Tuhan Yesus di dalam hidupmu, maka engkau akan mendapat penebus dosa, engkau akan mendapat penghapus dosamu. Selain Tuhan, tidak ada manusia siapapun di bawah kolong langit ini, selain Tuhan Yesus, yang bisa menghapus dosa manusia. Hanya Tuhan Yesus saja. Cukup sekian video dari saya. Sampai kita ketemu pada video yang berikut. Tuhan memberkatimu. Saya bawa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.